Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan melanjutkan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bab 2 sub D. Namun jika kalian belum subscribe, silakan subscribe, like, and share. D. Tantangan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melaksanakan hak dan kewajiban yang seimbang perlu dipahami oleh semua warga negara. Pelaksanaan dan kewajiban tidak diterapkan secara seimbang, maka dapat menyebabkan pertikaian, konflik, permusuhan, dan kekerasan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia agar senantiasa berusaha melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban di Indonesia. Adapun permasalahan tersebut sebagai berikut. 1. Terganggunya kenyamanan dan perlindungan berkaitan dengan hak kebebasan berekspresi, khususnya di dunia maya atau media sosial pada era digital. B. Masih terdapat tindak kekerasan di berbagai sektor kehidupan masyarakat, tawuran antar pelajar, aksi perundungan atau bullying di sekolah, serta konflik yang menyebabkan terganggunya keamanan. C. Masih terdapat masyarakat yang tidak mentaati peraturan lalu lintas, misalnya tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tidak mengenakan helm, dan tidak memiliki surat izin mengemudi serta saat berkendaraan. D. Terdapat alih fungsi lahan hutan lindung menjadi perkebunan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dan perusahaan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem flora dan fauna dalam hutan. Perundungan atau bullying merupakan salah satu tindakan tidak terpuji dan merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hukum. Ini contoh gambaran kampanye anti perundungan yang dilakukan di sekolah. 2. Upaya menghormati hak dan kewajiban warga negara. Beberapa upaya yang dapat dilakukan agar hak dan kewajiban dapat dilaksanakan secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. A. Apabila ingin hidup sehat, kita wajib menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. B. Apabila ingin mendapatkan nilai bagus di sekolah, kita wajib belajar giat dan sungguh-sungguh. C. Apabila ingin beribadah dengan tenang sesuai dengan keyakinan agama, kita wajib menghargai teman kita yang berbeda agama dan keyakinan dengan cara tidak mengganggu ibadah mereka. D. Apabila ingin hidup berjalan dengan tertib dan aman, kita wajib mentaati peraturan dan hukum yang berlaku. E.
Apabila kita ingin dihargai oleh teman, kita wajib menghargai dan menolong teman yang membutuhkan. F. Apabila kita ingin disayangi oleh seorang tua, oleh orang tua dan keluarga, kita wajib patuh dan taat serta membantu orang tua dalam berbagai aktivitas di rumah. Ini contoh wujud pemenuhan hak dan kewajiban dapat kamu amati pada gambar berikut. Pembangunan jalan, berbagai fasilitas umum disediakan sebagai pemenuhan hak warga negara. Sedangkan membayar pajak merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara. 3. Penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia dalam demokrasi Pancasila adalah asasi yang menyeimbangkan hak individu dengan hak masyarakat dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 berbunyi, hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Silakan baca rumusan peraturan hak asasi manusia di Indonesia yang tercantum dalam bab 10A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai dengan 28C. 4. Penegakan hukum sebagai upaya pemenuhan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dalam upaya menegakkan hukum diperlukan lembaga penegakan hukum dan lembaga peradilan. A. Lembaga penegak hukum. Beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia diantaranya sebagai berikut. 1. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. 2. Kejaksaan. 3. Hakim. Dan 4. Advokat. B. Lembaga peradilan. 1. Lembaga peradilan hukum. Lembaga peradilan umum adalah lembaga di bawah kekuasaan kehakiman bagi masyarakat atau rakyat yang mencari keadilan. 2. Peradilan agama merupakan kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan agama. 3. Peradilan militer melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh militer. 4. Peradilan tata usaha negara melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat atau rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Demikian materi pada kali ini, semoga semakin menambah wawasan kalian dan semangat belajar. Semoga kalian sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.